100 meter sebelum pos helipad, tiba-tiba ketika baru duduk, Hasan ngelihat ke arah atas pohon itu. Hasan ngelihat ada nenek-nenek pakai kebaya yang wajahnya hancur. Selamat datang di Lucky Channel 99 bersama saya di sini. Kembali lagi di channel ini dengan cerita mistis pendakian di episode kisah pendakian. Oke, di kesempatan video kali ini saya mempunyai sebuah kisah mistis pendakian di Gunung Salak, yang kisah ini dialami oleh seorang pendaki yang bernama Hasan. Cerita ini berawal di tahun 2019 ketika Hasan dan temannya ingin mendaki ke Gunung Salak. Awalnya Hasan berencana hanya berdua saja dengan temannya. Tetapi ketika Hasan berangkat menuju ke rumah temannya yang bernama Heru, ternyata di sana Heru sudah mengajak satu wanita, yaitu pasangannya. Yang alhasil mereka harus mengajak cewek itu. Jadi yang awalnya rencana pendakian 2 orang saja, Hasan dan Heru, sekarang malah ditambah 1 orang cewek yang bernama Juju, yaitu kekasihnya si Heru. Berangkatlah mereka hingga akhirnya mereka sampai di Pasir Renggit jam 3 subuh. Mereka langsung istirahat tidur untuk persiapan besok. Keesokan paginya mereka terbangun dan langsung melakukan registrasi di pos pendaftaran, mengisi SIM-aksi dan lain-lain. Dan sampai jam 9 pagi mereka start mendaki dari base camp Pasar Renggit. Dari perjalanan itu mereka santai, mereka ngobrol, bercanda, terutama si cewek ini. Dia sangat aktif dan dia nyerocos terus mulutnya, kayak ngomong, wah asik ya, ini pertama kali aku naik gunung, seru deh kayaknya ini ngelihat kondisi alam sekitar, gitu-gitu deh pokoknya. Selang beberapa menit akhirnya si cewek ini ngeluh. Dia bilang kalau dia capek, pengen istirahat. Akhirnya istirahat. Setelah istirahat mereka jalan lagi. Dan selang beberapa menit lagi si cewek ini ngeluh, kebelet pipis. Akhirnya mau nggak mau si Hasan ngasih tahu kalau pipisnya harus ke semak-semak dulu di balik pohon. Tapi si cewek ini nggak mau. Aduh, kebelet pipis nih, di mana ya? Di semak-semak balik pohon, aman dah tuh. Wah gila, gak mau, mana bisa gua di situ. Lah ya udah, kalau nggak mau tahan tuh kencing apa jadi kencing batu. Ya akhirnya mau nggak mau si cewek ini harus pipis di semak-semak di balik pohon. Ya karena mau gimana lagi ya, namanya juga gunung, nggak ada toilet, nggak ada fasilitas yang mendukung. Jadi ya harus nerima apa adanya. Setelah dia pipis, dia kembali ke jalur dan mereka pun langsung melanjutkan perjalanan. Nah, di tengah-tengah perjalanan ini si cewek nyeletuk lagi ngomong, kalau ada yang ngewek di sini ada nggak ya? Kalau ada seru tuh. Ngedengar itu si Hasan sebel, makin kesel ke cewek ini karena dia sudah nyusahin, dia rewel, nyeletuk omongan aneh-aneh. Nah, singkat cerita mereka sampai di sebuah daerah namanya itu Kawah Ratu. Nah di sini mereka istirahat. Tapi di sini si cewek rewel dan dia ngusulin kalau diriin tenda di sini deh, gitu katanya. Tapi karena berhubung ada peraturan atau suatu larangan kalau di sana memang nggak boleh diriin tenda, jadi mau nggak mau mereka harus melanjutkan perjalanan. Tapi si cewek ini masih kekeh buat pengen diriin tenda di sana. Jadi si Hasan pelan-pelan ngomongin cewek ini, nggak bisa kalau lu pengen diriin tenda di sini. Kalau lu pengen cepet-cepet camp harus lanjut dulu, nggak boleh camp di sini. Gua kasih waktu 15 menit istirahat, habis itu kita lanjut. Setelah cukup beristirahat 15 menit yang dikasih waktu Hasan buat mereka istirahat, akhirnya mereka lanjut perjalanan menuju ke pos berikutnya. Nah di sini mereka itu masih nyantai lah, ngomong, masih bercanda tawa, ketawa-ketawa pokoknya. Sampai akhirnya mereka nyampe di Simpang Bajuri. Nah, di sini tuh ada lahan kosong, pokoknya cukup buat diriin tenda.
Nah, di sini si Hasan nawarin ke si Juju sama si Heru. Ayo deh, kalau mau diriin tenda di sini, ini gua nemu tempat yang enak. Gak usah deh San, mending lanjut aja. Ntar kita diriin tenda di pos 4. Kan perjanjian awal kita camp di pos 4. Ya udah kalau gitu, gua mah ngikut. Di Simpang Bajuri ini mereka istirahat cukup lumayan lama ya, sambil nungguin si cewek ini mules katanya, sakit perut. Jadi mau nggak mau si Hasan dan Heru harus nungguin cewek ini. Setelah BAB, karena sudah istirahat lama di Simpang Bajuri, Hasan berniat buat ngajak mereka langsung lanjut perjalanan biar nggak kemalaman di perjalanan. Yuk lanjut biar nggak keburu malam. Tar dulu bang, baru juga duduk gua. Masih capek nih, masih pegel. Buset nih bocah. Ya akhirnya mereka nurutin si cewek ini karena kasihan ya, mungkin kecapean. Jadi mereka duduk lagi, istirahat lagi di sana di Simpang Bajuri. Tapi emang mulutnya si cewek ini suka nyablak ya, suka nerocos. Jadi dia nanyain hal-hal yang aneh ke Hasan. Emang di gunung ada setan ya bang? Kagak ada, Kalau di sini-sini ada gak bang? kagak ada. Ya nggak seru dong berarti. Di sini Hasan nggak begitu menghiraukan omongan si cewek ini. Pokoknya dia jawab, asal jawab gitu aja. Karena emang mulut si cewek ini nggak bisa direm. Jadi setelah basa-basi, bincang-bincang, Hasan langsung ngajak mereka untuk lanjut jalan. Nah, setelah beberapa menit mereka berjalan, tiba-tiba kabut perlahan turun, makin tebal. Jadi jarak pandang mereka makin sedikit. Nah, di sini karena cewek itu baru pertama kali naik gunung ya. Di situ cewek itu panik, takut. Lah bang, gimana bang? Kok ada asap banyak bang? Wah, jangan-jangan gunungnya meletus. Di sini sebenarnya Hasan agak sedikit ngerasa lucu, ketawa yang ngedenger dan ngelihat cewek itu panik. Tapi di sini Hasan coba nenangin mereka, nyoba nenangin si cewek ini. Udah deh, gak usah panik. Itu cuman karena suhu udara terlalu dingin dan cuaca juga gak mendukung. Jadi gak usah panik, biasa aja. Berjalanlah mereka hingga mereka nyampe di suatu tempat. Pokoknya mereka berhenti di pertengahan jalan karena mereka kecapean dan mereka juga ngerasa lapar. Di situ mereka mutusin untuk istirahat. Mereka juga masak-masak mie buat ganjel biar nyampe kuat di pos 4 Bayangan. Mereka ngobrol, mereka masak mie. Nah, setelah mereka makan, mereka langsung beres-beres. Mereka langsung prepare untuk menuju ke pos 4 Bayangan. Di sini mereka berangkat setelah maghrib. Pokoknya langit udah gelap. Mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju ke pos 4 Bayangan. Nah, di sini masih aman dan nggak ada gangguan apapun. Sampai akhirnya mereka nyampe di pos 4 Bayangan. Di sini Hasan nawarin lagi ke mereka berdua, gimana kalau diriin tenda di sini? Ini mau camp di sini atau lanjut nih? Camp di sini aja deh bang. Gua udah gak kuat, dengkul gua udah kendor. Iya San, diriin tenda di sini deh. Ya udah. Yang akhirnya mereka memutuskan buat diriin tenda di pos 4 Bayangan. Mereka camp di pos 4 Bayangan. Mereka diriin tenda 2, posisinya depan-depan gini. Yang satu di sini, yang satu di sini. Pokoknya depan-depan deh. Yang satu buat si Juju karena dia cewek. Kan nggak mungkin kalau digabungin jadi satu tenda. Dan yang satunya buat Hasan dan Heru. Mereka diriin tenda, mereka buat kopi, mereka masak buat makan-makan malam. Dan mereka juga ngobrol santai sampai akhirnya langit mulai mendung dan suara petir juga mulai menyambar ya. Jadi mereka mutusin buat masuk ke tendanya masing-masing buat istirahat. Wah, kayaknya mau hujan nih. Masuk tenda aja yuk, lanjut tidur biar besok kita summitnya enak, badan seger. Mereka masuk ke tendanya masing-masing. Si Juju masuk ke tenda yang satu dan Hasan, Heru masuk ke tendanya mereka sendiri. Di sini Hasan ternyata terbangun, tidurnya nggak nyenyak, posisinya itu nggak enak. Jadi dia bangun dan ngelihat sekitar, ternyata Heru udah nggak ada. Positive thinking, Hasan berpikir kalau Heru itu keluar untuk kencing atau BAB. Cuman setelah setengah jam lebih ditunggu oleh Hasan, Heru ini nggak balik-balik. Yang akhirnya Hasan mulai berpikir jangan-jangan Heru
menuju ke tendanya Juju, si ceweknya. Diam-diam Hasan keluar tenda dan menuju ke tendanya Juju. Pelan-pelan dibuka tenda itu oleh si Hasan dan bener, Hasan ngegap si Juju dan Heru lagi ngewek. Ngeliat itu Hasan langsung marah dan langsung masuk ke tendanya Juju. Di situ Hasan bener-bener emosi ngeliat kejadian itu. Hasan langsung nyamperin Heru, langsung narik Heru keluar dan ditampar. Lu gila ya? Lu nggak mikir apa? Bisa-bisanya lu ngelakuin hal kayak gini di Gunung Salak. Sange sih sange, tapi gak di sini juga anjing. Kalau gini gak cuma lu, kita semua bakal kena batunya. Tai lu. Di situ Heru langsung tertekan dan merasa sangat bersalah, meminta mohon maaf ke Hasan. Dan di samping itu Juju juga merasa bersalah. Juju langsung menangis dan minta maaf ke Hasan. Di tengah-tengah keributan dan kegaduhan itu, tiba-tiba hujan lebat turun dan mereka akhirnya kembali masuk ke tendanya masing-masing. Pokoknya malam itu suasananya berantakan banget dan sangat berkesan buat mereka bertiga karena itu momen yang gak bakal dilupakan mereka. Sekitar 1,5 jam akhirnya hujan reda dan di situ Hasan langsung memutuskan membuat keputusan untuk turun saat itu juga. Cepet prepare, bilangin ke cewek lu kita turun sekarang. Lah gila lu San, turun sekarang. Kita udah nyampe pos 4 ini, tanggung. Lu yang gila, lu yang egois, lu yang tai. Gua gak mau ya, karena kelakuan lu berdua, gua juga ikut keseret kena batunya. Pokoknya gak mau tahu, malam ini kita harus turun. Ya mau gak mau si Juju dan si Heru harus mengikuti perkataannya Hasan. Karena dia leadernya waktu itu dan dia juga lebih berpengalaman dalam soal mendaki gunung. Akhirnya mereka turunlah, nggak jadi muncak, nggak jadi melanjutkan ke puncak Gunung Salak. Mereka turun pada malam itu juga. Dan di sepanjang turun itu mereka nggak ngomong dan nggak ada obrolan sama sekali. Mereka hening di perjalanan menuju ke base camp itu. Tiba-tiba di tengah perjalanan ini Juju teriak sejadi-jadinya. Bang, apaan itu bang? Bang? Di sini Hasan nggak begitu merespon teriakannya si Juju karena dia masih kesel, dia masih emosi apa yang terjadi sebelumnya. Mereka tetap melanjutkan perjalanan. Selang beberapa menit Juju teriak lagi. Bang, tolong bang, sumpah bang, gua gak bohong. Ada nenek-nenek pakai kebaya, mukanya darah semua. Apaan sih? Itu halusinasi lu. Sumpah bang, serius, gua gak bohong. Di situ Hasan langsung ngerasa gak enak. Dalam hatinya dia ngomong, wah jangan-jangan ini nenek-nenek gak suka atas kejadian tadi yang dilakuin mereka. Tapi kok cuman si Juju ya yang diteror. Dan di sini si Hasan dan Heru mencoba nenangin si Juju buat pelan-pelan biar dia bisa stabil dan dia bisa melanjutkan perjalanan. 100 meter sebelum pos helipad, tiba-tiba Juju terjatuh, kakinya kram. Ya mau gak mau si Hasan harus ngelurusin dan pijitin kakinya Juju. Kenapa si Hasan? Karena posisinya waktu itu Juju masih mepet, jalannya mepet dengan si Hasan, sedangkan Heru masih di belakang lumayan jauh. Jadi waktu kakinya Juju kram, yang ngerawat ini ya Hasan. Setelah dipijit dan ngerasa agak lebih mending, akhirnya Juju kembali melanjutkan perjalanan meskipun jalannya agak pincang. Dari arah belakang tiba-tiba Heru teriak sambil lari. Astagfirullahaladzim, pocong, San, tolong San, pocong. Mendengar itu Hasan juga lumayan panik. Hasan juga lumayan ngerasa takut. Wah ini makin jadi terornya. Jadi tapi di situ mereka tetap melanjutkan perjalanan dengan barisan yang masih rapat. Dan Heru juga makin mendekat. Jadi mereka tiga-tiganya jalan beriringan. Sampailah mereka di pos helipad. Mereka di situ langsung istirahat, duduk dan minum air. Di situ biar mereka nggak begitu tegang dan biar mereka juga bisa agak selau. Nggak lama istirahat di situ, tiba-tiba Heru teriak lagi. Tolong, tolong, ampun, ampun. Apaan sih Ru? Kuntilanak bang, kuntilanak, sumpah. Disusul dengan bau melati yang wangi dan tiba-tiba si Juju nangis sejadi-jadinya. Ngelihat itu Hasan juga bingung harus menangani yang mana dulu.
Heru nangis ketakutan karena diteror dan si Juju nangis tanpa sebab. Di situ Hasan coba nenangin si Heru dulu. Dan ketika Hasan nenangin Heru pelan-pelan, tiba-tiba si Juju teriak dan matanya tiba-tiba melotot putih, tangannya nyekik lehernya sendiri. Melihat itu Hasan langsung berlari menuju ke Juju. Hasan langsung coba baca-baca doa ayat kursi, doa-doa yang dia bisa, sambil coba bantuin ngelepasin tangannya Juju dari lehernya. Dan setelah beberapa lama akhirnya Juju mulai tenang dan Juju mulai sadar kembali. Di situ mereka bingung, di situ mereka kaget, dan mereka hening sekitar 10 menit karena bingung, kaget atas kejadian yang barusan terjadi. Setelah itu akhirnya mereka melanjutkan perjalanan lagi karena takut kelamaan di sana nanti makin gak baik. Ketika di tengah perjalanan menuju pulang, tiba-tiba Juju merasa badannya berat sebelah. Berat banget dan itu gak normal, kata si Juju. Di situ Hasan coba ngejelasin, di situ Hasan coba nenangin si Juju, nyuruh Juju buat baca doa-doa yang dia bisa. Pokoknya kendaliin diri sendiri deh, kata Hasan gitu. Singkat cerita, sampailah mereka di Simpang Bajuri. Di situ mereka langsung istirahat dan langsung nyenderin badannya ke pohon karena saking capeknya. Dan waktu itu juga habis hujan, treknya juga becek dan lumayan berat lah perjalanan malam itu. Nah, bangsatnya di sini adalah si Juju dan si Heru masih sempat-sempatnya pelukan, ciuman waktu istirahat di Simpang Bajuri. Melihat itu Hasan langsung kembali emosi, Hasan kembali marah. Kok bisa-bisanya di situasi yang mereka alami sebelumnya, mereka bisa kembali bermesraan kayak biasanya. Tanpa pikir panjang, Hasan di situ langsung melanjutkan perjalanan tanpa mengajak mereka berdua. Hasan langsung ninggalin mereka begitu aja. Di tengah-tengah perjalanan ini, tiba-tiba Hasan mencium bau bangke yang nyengat banget. Asumsi Hasan adalah, wah jangan-jangan ini mayat. Karena bau bangke mayat itu akan dicium begitu nyengat kalau itu posisinya habis hujan. Tapi ketika Hasan terus melanjutkan perjalanan, bau ini nggak hilang. Baunya kayak konsisten ngikutin si Hasan. Di sini Hasan mutusin buat berhenti sejenak dan nyari sumber bau bangke itu. Ketika mengarahkan pandangan ke arah kiri ke pepohonan, di situ Hasan langsung kaget karena dia ngeliat di balik pohon itu ada pocong berdiri dan kepalanya agak miring. Dan di situ Hasan ngeliat jelas wajah pocong itu. Wajahnya hancur, matanya juga melotot keluar. Di situ Hasan langsung ketakutan dan lari balik ke arah si Heru dan Juju. Ketika Hasan berlari menuju ke Heru dan Juju, tiba-tiba Hasan berhenti karena kecapean. Dan Hasan punya inisiatif buat nungguin di sana aja. Dia nyenderin ke pohon badannya, dia istirahat sejenak karena capek sudah berlari, ketakutan tadi. Ketika baru duduk, Hasan ngelihat ke arah atas pohon itu. Hasan ngelihat ada nenek-nenek pakai kebaya yang wajahnya hancur, persis yang dilihat oleh si Juju. Di situ Hasan nggak jadi istirahat, Hasan nggak jadi duduk, Hasan langsung berdiri, lari sejadi-jadinya menuju ke arah Juju dan Heru. Di situ Hasan langsung narik mereka berdua buat ngajak cepet-cepet turun. Langkahnya agak dipercepat. Gue udah tahu kok apa yang lu lihat, gue juga udah ngerasain. Jadi ayo kita langsung cepet-cepet turun, gak usah lama-lama di sini. Singkatnya mereka sampai di Kawah Ratu. Di situ ketika mereka istirahat sejenak, di situ tiba-tiba hujan deras turun lagi. Karena emang nggak ada sesuatu yang buat mereka neduh, jadi mau nggak mau mereka harus bongkar carrier buat keluarin mantel mereka. Setelah mereka pasang mantel, mereka langsung melanjutkan perjalanan turun. Di tengah perjalanan ini mereka terus merasa diganggu terus-menerus. Si Juju merasa terus diikutin sama sosok nenek-nenek itu dan si Heru merasa badannya berat sebelah. Di situ Hasan cuman bisa bingung ya, cuman menyarankan buat mereka harus doa-doa terus dan mengajak mereka agar melangkah lebih cepat biar lebih cepat nyampai di base camp.
Ketika mereka hampir sampai ke base camp, tiba-tiba Juju tergeletak jatuh. Juju pingsan, nggak tahu karena apa. Di situ mereka langsung teriak minta tolong. Tolong, yang ada di sana siapapun, tolongin kami. Gak lama dari itu, langsung pihak base camp dan beberapa orang yang ada di sana langsung menghampiri mereka dan langsung membawa mereka untuk menuju ke base camp. Ketika mereka nyampe di base camp, mereka istirahat sejenak dan mereka ditanya-tanyain. Ketika diinterogasi, tiba-tiba Juju terbangun dengan mata melotot dan dia kembali lagi mencekik dirinya sendiri. Dan di situ orang-orang pun kaget dan mereka berusaha mencari atau memanggil orang pinter yang ada di sekitar situ atau warga sekitar situ. Yang akhirnya orang itu datang dan mencoba doa-doa dan lain-lain lah buat usahain keluarin makhluk itu. Cuman waktu proses pengeluaran makhluk itu, tiba-tiba Juju ngomong dalam kondisi dalam kesurupan ya, yang mana lehernya masih tercekik dengan dirinya sendiri dan matanya itu masih putih melotot. Pokoknya Juju ngomong dalam bahasa Sunda yang artinya, ini anak udah mengotori tempatku, dia seharusnya ikut denganku. Di situ semua orang yang ada di base camp pun terkejut dan kaget dan mengalihkan pandangan kepada Hasan dan Heru seperti mencurigai mereka. Selang beberapa waktu setelah berupaya mengeluarkan makhluk itu dari tubuh Juju, akhirnya mereka berhasil mengeluarkan makhluk itu. Dan Juju pun kembali dengan sadar dan dengan kondisi yang sedikit lelah, lesuh ya. Tapi di situ mereka langsung diajak duduk dan diinterogasi di base camp itu. Ketiga-tiganya disuruh mengakui apa yang telah mereka perbuat di atas sana. Di situ juga mereka pelan-pelan ketika diinterogasi pelan-pelan mengakui apa yang mereka perbuat di atas sana. Dan mendengar itu pihak base camp dan orang-orang pinter yang ada di sana itu marah dan terkejut mendengar kok bisa mereka ngelakuin hal tersebut. Ketika mereka disidang habis-habisan dan diceramai dan dikasih tahu lah, dikasih solusi, mereka langsung disuruh pulang pada malam itu juga. Tidak boleh dan tidak diperuntukkan untuk menginap di base camp. Mereka kasarnya diusir lah dari base camp untuk segera pulang menuju ke rumahnya masing-masing. Akhirnya mereka pulang lah. Mereka pulang dari base camp, pokoknya mereka pulang sampai ke rumahnya mereka masing-masing. Gak ada masalah awalnya, mereka pikir mereka sudah terbebas dari hal-hal itu. Tapi malapetaka tidak berhenti di situ. 3 hari setelah kepulangan mereka dari Gunung Salak, ternyata kondisi Heru dan Juju kurang stabil atau kurang enak. Yang mana dalam kondisi 3 hari itu, Heru masih dalam keadaan orang linglung. Kayak diajak ngomong apa, tapi dia balesnya apa. Pokoknya dia hanya bengong dan dia hanya ngomong sendiri. Pokoknya kayak orang linglung lah. Dan di situ keluarganya khawatir. Akhirnya mereka nyoba menghubungin orang-orang pinter yang mengerti soal hal-hal mistis seperti itu. Ketika didatengin di rumahnya dan ternyata Heru telah ditempeli oleh makhluk yang ada di sana dan ternyata makhluk itu suka dengan Heru dan kata orang pintar ini mustahil juga buat ngelepasin makhluk ini. Katanya ini emang sudah menempel dan sulit buat dikeluarin. Sedangkan keadaan Juju di rumahnya, dia lumpuh setengah badan sebelah kanan yang mengharuskan dia harus berjalan menggunakan tongkat. Tapi untungnya di sini Hasan masih fit dan tidak kenapa-napa. Ya mungkin karena dia nggak ngelakuin apa-apa ya. Jadi dia tidak terkena imbasnya. Dan kabarnya sampai saat ini pun kondisi mereka masih belum pulih dan masih seperti itu. Itulah kisah pendakian Gunung Salak, kisah mistis, bukan mistis sih seharusnya. Tapi kisah itu cukup membuat kita sadar diri atau bisa menyadarkan kita buat menjaga sopan santun atau buat menjaga perilaku kita
ketika kita mau mengunjungi gunung-gunung atau lokasi yang asing buat kita. Jadi itulah sekian dari saya cerita si Heru, Juju, dan Hasan. Dan buat kalian yang sudah menonton sampai akhir video, terima kasih. Dan buat kalian yang belum subscribe, untuk cepat klik tombol subscribe di bawah untuk support kami terus menuju ke 1000 subscriber. Ketika kita bisa tembus menuju ke 1000 subscriber, kita akan melakukan pendakian ke Gunung Argopuro. Terima kasih sudah menonton video ini bersama saya di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya.